Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Artawardani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 201217697. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai legal problem solving dihapusnya izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sedang beradaptasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja. Sejak dari RUU-nya sudah banyak kontroversi. UU Cipta Kerja terdapat berbagai macam pembahasan, merubah dan atau memangkas bahkan mencabut sejumlah undang-undang lain, sehingga dapat disebut juga dengan UU Sapu Jagat. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan. Beberapa pasal memberikan dampak kepada lingkungan, salah satunya terhadap pasal perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disebut UU PPLH. Dalam pasal tersebut, pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai syarat wajib sebelum mendapat izin berusaha, dengan tujuan menyederhanakan aturan, mempersingkat waktu, meringankan biaya, mempermudah, dan efisien dalam mendapatkan izin berusaha. AMDAL merupakan dasar penerbitan izin lingkungan sebagai dasar mendapatkan izin lingkungan. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan hukum lingkungan terhadap dihapusnya izin lingkungan wajib AMDAL terhadap ketentuan UU Cipta Kerja? Yang kedua, apa saja dampak dihapusnya izin lingkungan wajib AMDAL dalam ketentuan UU Cipta Kerja? Yang ketiga, tujuan mendeskripsikan AMDAL, mengetahui dampak UU PPLH yang diubah dengan UU Cipta Kerja, menjelaskan mengenai hubungan hukum lingkungan terhadap dihapusnya izin lingkungan wajib AMDAL terhadap ketentuan UU Cipta Kerja, menjelaskan dampak dihapusnya izin lingkungan wajib AMDAL sesuai dalam ketentuan UU Cipta Kerja. Yang keempat, pembahasan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang pokok pembahasan, yaitu AMDAL, izin lingkungan, UU Cipta Kerja, dan izin berusaha. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pembangunan agar mengetahui dampak ke depannya. Dalam kesadaran pemerintah mengenai lingkungan hidup, sejarah hukum mengenai AMDAL lahir dimulai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan dicabut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejarah AMDAL kemudian lebih spesifik dijelaskan dalam PP Nomor
29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kebijakan diperluas bukan hanya mengenai lingkungan, namun diperluas hingga pembangunan yang berkelanjutan seperti dalam PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang kemudian diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hingga sampai sekarang, kebijakan-kebijakan muncul bereformasi dan desentralisasi, sehingga Pemda dapat ikut serta berperan dalam pengambilan keputusan mengenai AMDAL. Namun, adanya UU Cipta Kerja, kewenangan diambil alih oleh pemerintah pusat dan tim uji yang ditunjuk pemerintah pusat. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja mengkhawatirkan berbagai aspek dalam kelangsungan hidup manusia dengan lingkungan serta makhluk hidup lainnya. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja, wajib AMDAL ditiadakan atau disederhanakan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan seperti termuat dalam pasal 1 angka 36 UU PPLH dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Sedangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 65 ayat 1 UU PPLH. Sudah menjadi khawatir bahwa usaha atau kegiatan usaha untuk memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Sesuai diatur dalam pasal 36 ayat 1 UU PPLH, menentukan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup, disingkat dengan UKL, upaya pemantauan lingkungan hidup, disingkat dengan UPL, wajib memiliki izin lingkungan. Seharusnya pemerintah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja mengenai izin lingkungan agar tetap dapat mengkontrol usaha atau kegiatan usaha berdampak jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan diterbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya harus mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission atau disingkat dengan OSS. Adapun jenis perizinan berusaha yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 meliputi izin usaha dan izin komersial atau operasional. Jadi izin lingkungan dapat didapatkan dengan OSS sesuai keinginan dari aturan UU Cipta Kerja yang ingin menyederhanakan dan memudahkan aturan. Kemudian, dasar hukum terhadap izin lingkungan yang dibahas di sini pokoknya mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau disebut dengan UU PPLH dan juga mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja.
Di dalam bumi ini, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, serta lingkungan hidup yang membentuk ekosistem yang sudah seharusnya dijaga dan diperhatikan. Sebuah usaha dan/atau kegiatan usaha sudah selayaknya bertanggung jawab dalam dampak yang diberikan atas kecenderungan kegiatan ekonomi tersebut. Tujuan adanya izin lingkungan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol usaha dan/atau kegiatan usaha yang layak atau tidak layaknya, sehingga pemerintah memiliki hak dalam menentukan kelayakan usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut. Setelah mendapat izin lingkungan, kemudian dapat mengajukan izin berusaha. Dalam ketentuan pasal 72 UU PPLH, penerbitan izin lingkungan secara yuridis mendapatkan pengawasan dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota mengenai ketaatan pelaku usaha atas izin lingkungan yang telah diterbitkan. Namun, dengan adanya izin lingkungan dalam ketentuan wajib AMDAL pada UU Cipta Kerja yang menyederhanakan pembuatan usaha, sejumlah pasal dalam UU PPLH diubah, salah satunya mengenai izin lingkungan ini. UU Cipta Kerja dianggap tidak ramah lingkungan. Yang menjadi sorotan adalah mengenai AMDAL, dampak lingkungan hidup, dan persetujuan lingkungan hidup dalam aturan UU Cipta Kerja belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintahan kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya yang akan berdampak negatif pada lingkungan. Dengan adanya perubahan ini, AMDAL menjadi tidak penting dalam proses administrasinya, sehingga banyak pihak-pihak yang menilai penyederhanaan aturan mempermudah administrasi namun memperlemah pengawasan lingkungan. Beberapa pasal yang dirubah yaitu definisi AMDAL dalam pasal 1 angka 11 ditambah klausa persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, peran mengenai memperhatikan lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen AMDAL juga dirubah. Ketiga, mengenai keberatan dan pelibatan masyarakat dihapuskan dalam pasal 26 ayat 2 dan ayat 4 UU PPLH. Dan juga dalam komisi penilai AMDAL yang diatur dalam pasal 29, 30, dan 31 dihapuskan. Serta tim uji kelayakan dalam UU Cipta Kerja dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Perubahan pada pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Kemudian, bagian pembatalan berdasarkan UU Cipta Kerja dihapuskan, yang dahulu diatur pada pasal 38 dan 37 ayat 2 UU PPLH. Kemudian terdapat pasal dalam UU Cipta Kerja yang berdampak terhadap izin lingkungan, yaitu pasal 21 dalam bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ada beberapa poin dalam UU PPLH yang diubah, dihapus, dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha. Pasal 40 mengenai izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan usaha dalam UU Cipta Kerja dihapuskan. Pasal 88 UU Cipta Kerja dihapuskan bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian atas tanpa pembuktian unsur kesalahan. Kemudian pasal 79 UU PPLH dihapuskan yang mengatur mengenai pembekuan dan pencabutan izin lingkungan. Kemudian serta masih banyak lagi pasal-pasal yang dirubah dengan UU Cipta Kerja yang penulis sebutkan hanya beberapa pasal yang krusial menjadi problematika UU Cipta Kerja
terhadap UU PPLH. Berbagai dampak kerusakan lingkungan hidup akan muncul perlahan karena perizinan yang dipermudah tanpa melihat dampak atau tanpa memperhatikan lingkungan hidup, yang kemudian munculnya krisis lingkungan yang dampaknya meluas memberi harapan masa depan yang tidak baik. Salah satunya meningkatnya pemanasan global yang terus meningkat menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Maka dari itu, seharusnya usaha dan/atau kegiatan usaha harus tetap bertanggung jawab dan dapat memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang layak. Pengelolaan, penanggungan, maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang cukup komprehensif. Keberadaan izin lingkungan memiliki fungsi yang strategis, yaitu a. Fungsi yuridis, AMDAL. B. Sebagai instrumen pencegahan atau langkah preventif terjadinya kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan. C. Sebagai pintu masuk untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dan D. Untuk mengintegrasikan izin-izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah maupun jenis izin yang lainnya. Namun, dalam UU Cipta Kerja sebenarnya tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapus fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar usaha dan/atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas. Dalam artian, pemerintah menyederhanakan aturan dan ingin menggunakan sistem satu pintu dengan online dan semua izin dijadikan satu dengan izin berusaha yang sudah memuat beberapa izin seperti kesanggupan-kesanggupan dalam izin lingkungan agar dalam usaha dan/atau kegiatan usahanya diawasi oleh pemerintah, walaupun mengurangi partisipasi masyarakat terdampak. Jadi, dapat timbul masalah di kemudian hari. Dari sebuah perubahan aturan ini, pasti ada dampak negatif dan positifnya. Dalam dampak negatif, yaitu jelas potensi perusahaan lingkungan hidup lebih tinggi karena kurangnya kesadaran pemerintah yang mementingkan menyederhanakan aturan dalam mendapatkan izin berusaha. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan dampak positifnya yaitu mempermudah masuknya investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kegiatan di bidang ekonomi. Berikut gambaran Bagar mengenai perbedaan untuk mendapatkan izin lingkungan dalam UU PPLH dengan perbandingan dengan UU Cipta Kerja. Dahulu, UU PPLH mengharuskan izin lingkungan dengan melalui beberapa tahapan, seperti kewajiban AMDAL, penyusunan AMDAL, pembuatan RKL atau RPL, adanya penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan AMDAL, ANDAL, RKL. Berbeda dengan sekarang, menggunakan UU Cipta Kerja bukan lagi izin lingkungan, namun persetujuan lingkungan, dengan mempersingkat beberapa tahapan,
sangat mempersingkat dan sangat efisien dan sangat mengurangi biaya dan sangat mengurangi partisipasi masyarakat sekitar yang terdampak. Persetujuan lingkungan itu hanya sebagai tahapan atau syarat, bukan persetujuan yang sebenarnya hanya seperti kemampuan, karena di situ terdapat kesanggupan-kesanggupan dalam mengelola lingkungan terdampak usaha dan kegiatan usaha. Dalam bagian tersebut, menjelaskan jika izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan, di mana menjadi pasal perubahan krusial mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha sesuai pasal 1 ayat 35 UU Cipta Kerja. Untuk itu, persetujuan lingkungan tersebut yang menjadi bagian dari perizinan berusaha. Perbedaan terdapat kepada tadinya mewajibkan adanya izin lingkungan, kini hanya memerlukan persetujuan lingkungan, yang kemudian mempermudah proses mendapat izin berusaha, yang tadinya sebagai instrumen pengendali, tetapi sekarang menjadi instrumen pemanfaatan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan juga menimbulkan ketidakpastian hukum, di antaranya tidak ada klausul pasal dalam hal usaha atau kegiatan mengalami perubahan memperbaharui persetujuan lingkungan. Padahal pembaharuan izin lingkungan sebelumnya ditunjukkan untuk melihat resiko lingkungan yang akan ditimbulkan sehingga dapat dilakukan solusi untuk menyelesaikan resiko yang akan timbul. Kemudian, persetujuan lingkungan hanya salah satu dari syarat untuk menerbitkan izin usaha. Bertolak dari dampak yang ditimbulkan penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi dari perlindungan lingkungan, akan tapi sebagai langkah untuk mempermudah proses berusaha karena praktik penerbitan izin lingkungan selama ini sebagai ladang para penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, kesimpulan. Dalam perubahan peraturan pasti berdampak besar terhadap peraturan sebelumnya, seperti Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam izin lingkungan, yang banyak menimbulkan kontroversi dan banyak pasal-pasal krusial. Dalam UU PPLH, sebelum mendapatkan izin lingkungan harus mengajukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pembangunan agar mengetahui dampak ke depannya. Dalam meminimalisir kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan usaha. Namun, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merubah wajib AMDAL hilang atau disederhanakan, sehingga mempermudah dalam proses administrasi mendapatkan izin berusaha tanpa mementingkan dampak lingkungan hidup terlebih dahulu. Dampaknya mempermudah masuknya investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi. Yang keenam, saran. Izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan beralih fungsi dari instrumen pengendalian menjadi instrumen pemanfaatan. Dampak ini yang menjadikan kurangnya pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lingkungan hidup
demi kelangsungan hidup bersama, karena dampak kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak besar di masa depan. Jagalah lingkungan hidup. Terima kasih. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kewawasan saya. Namun saya berharap presentasi saya dapat bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih banyak.